Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para sedulur YouTube. Ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke para sedulur, di sore hari ini saya lagi di rumah kayu saya ini teman-teman. Tepatnya di daerah Bantul, Yogyakarta ya teman-teman, di pinggir sungai. Seperti biasa teman-teman, di sore hari ini saya pengen menyapa para sedulur-sedulur saya, sobat-sobat saya, teman-teman saya yang udah subscribe di kanal YouTube saya ini. Jadi teman-teman, seperti biasa kita akan ngobrol santai, membahas seputaran kondisi peta perpolitikan di negara kita ini menjelang Pilpres dan Pemilu 2024 nanti. Jadi teman-teman, yang sangat menarik saat ini adalah adanya survei ya teman-teman, survei yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei yang posisinya menempatkan Prabowo Subianto selalu heading memimpin ya. Sekarang kan memang udah ada 3 kemungkinan capres, yaitu Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Nah, survei yang diadakan oleh para lembaga-lembaga survei akhir-akhir ini memang memposisikan Prabowo Subianto untuk heading di nomor 1, lalu nomor 1, dan kemudian meninggalkan Ganjar Pranowo di nomor 2. Nah, ini sepertinya suatu hal yang menarik untuk kita bahas teman-teman, karena memang kalau kita lihat, kalau berdasarkan survei ini ada kenaikan popularitas, elektabilitas yang signifikan dari Prabowo Subianto. Nah, ini memang sepertinya terjadi karena memang tampaknya Prabowo Subianto ini yang diusung oleh Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa, ketika kemudian bergabung dengan kabinet Presiden Jokowi pasca pemilu 2019 yang lalu, kemudian menjadi Menhankam di kabinet Presiden Jokowi, Prabowo Subianto ini sepertinya membranding dirinya ya, brandnya ini sebagai the next Presiden Joko Widodo. Brandingnya ini dia dengan Presiden Joko Widodo itu sepertinya memang dekat sekali ya, lekat gitu kan. Dan itu tampak karena memang beberapa waktu yang lalu juga Prabowo Subianto kemudian menampakkan kedekatannya dengan Presiden Joko Widodo, juga kepada keluarga Presiden Joko Widodo gitu kan. Jadi brandingnya Prabowo Subianto ini brandingnya Presiden, the next Presiden Joko Widodo. Dan itu juga kemarin kan memang di beberapa stasiun televisi juga tampak bahwasannya ada baliho di tempat yang ramai dilewati lalu lintas gitu kan, ada baliho ataupun poster yang terpampang gitu kan, Indonesia sukses bersama Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto gitu kan, dengan kebangkitan Indonesia Raya. Nah itu, jadi memang selalu brandingnya ini nggak jauh-jauh, brandingnya Prabowo Subianto ini brandingnya adalah the next Presiden Joko Widodo. Dan beliau juga berhasil membangun nggak cuman terhadap Presiden Joko Widodo, juga pada keluarga besar Presiden Joko Widodo. Terakhir beliau kan berkunjung ke putra Presiden Joko Widodo yang menjadi wali kota di kota Solo ya, Mas Gibran gitu kan. Nah, dari sini memang juga tampaknya Presiden Joko Widodo sepertinya juga memberikan kesan, memberikan angin gitu kan, memberikan ya dukungan secara nggak langsung pada Prabowo Subianto, sehingga memang akhirnya akhir-akhir ini pesat sekali ya peningkatan elektabilitas, popularitas Prabowo Subianto berdasarkan survei yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei. Nah, kalau kita lihat kenaikan pemilih daripada Prabowo Subianto ini tentunya membawa ya problem, tentunya kan masalah, karena posisinya ini sebetulnya pemilih-pemilih yang sebetulnya kalau Prabowo Subianto kemudian nggak mencalonkan, pastinya pemilih-pemilih yang kemungkinan besar adalah orang-orang nasionalis yang berkonsep nasionalis, yang kemudian memang kalau Prabowo Subianto sebetulnya tidak ikut mencalonkan diri, itu pastinya akan, ini kalkulasinya pastinya mereka pemilih-pemilih itu larinya ke Ganjar Pranowo, karena kalau kita lihat memang Prabowo Subianto ini berhasil ya untuk mendapatkan hati, meraih posisi, mendapatkan simpatisan daripada para pendukung Presiden Joko Widodo, yang memang kalau berdasarkan survei kan tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Joko Widodo itu tinggi, dan tentunya
para pendukung dan simpatisannya juga tinggi, walaupun notabene Presiden Joko Widodo sudah 2 putaran ya, 2 kali menjadi presiden, nggak bisa mencalonkan lagi. Tapi yang jelas masa simpatisan dan pendukung beliau ini banyak jumlahnya gitu kan. Nah, yang pastinya sekarang kemungkinan besar yang angka kenaikan elektabilitas dan popularitas Prabowo Subianto, saya pikir memang dari orang-orang baru yang memang dulunya pastinya simpatisan ataupun relawan daripada Presiden Joko Widodo. Orang-orang yang pemilih Presiden Joko Widodo karena memang populer ya, gitu kan. Yang jelas saya rasa bukan pendukung orang-orang yang kemudian yang memilih Prabowo Subianto ataupun yang memilih dan mendukung Prabowo Subianto di pemilu 2019. Karena memang kalau yang dulu kan aliran agak religius ya, agak keras religius. Aliran kanan kalau orang-orang bilang kan dulu, yang memang menjadi pendukung simpatisan daripada Prabowo Subianto di Pilpres 2019 kemarin, yang tentunya juga pastinya mereka kemungkinan besar gitu kan, ya nggak mungkin lah, kayaknya kecil kemungkinan untuk kemudian kembali mendukung ataupun memilih Prabowo Subianto di pemilu 2024 nanti. Itu prediksi saya seperti itu, karena banyak yang merasakan kecewa karena waktu itu sempat terjadi gesekan yang sangat keras sampai kemudian memakan korban jiwa, dan orang-orang tersebut yang merasa udah memperjuangkan habis-habisan mati-matian Prabowo Subianto, malah kemudian Prabowo Subianto bergabung dengan kabinet Presiden Jokowi untuk kemudian menjadi Menhankam. Dan tentunya langkah tersebut walaupun alasannya untuk rekonsiliasi nasional, pastinya banyak pendukung ataupun simpatisan Prabowo Subianto di Pilpres 2019 kemarin yang banyak juga nggak paham dan nggak mengerti, dan tentunya mereka kemana lagi pilihannya kalau nggak ke Anies Baswedan. Artinya kalau kemudian sekarang ada kenaikan signifikan daripada elektabilitas dan juga ataupun juga popularitas Prabowo Subianto berdasarkan survei-survei yang dilakukan lembaga survei, pastinya itu adalah pemilih-pemilih ataupun kemungkinan besar adalah pemilih-pemilih ataupun simpatisan baru yang memang tumbuh dan berkembang dari relawan ataupun simpatisan Presiden Joko Widodo. Karena memang sangat gencar sekali ya, sepertinya Prabowo Subianto ini all out di 2 provinsi seperti di Jawa Tengah dan Jawa Timur, yang dulu juga di Pilpres 2019 dulu kalah ya di situ kan, ketika berhadapan dengan Presiden Joko Widodo. Dan sekarang sepertinya dia datang lagi masuk ke Jawa Tengah dan Jawa Timur, tapi beda ya, di sini di belakangnya ada Presiden Joko Widodo dan keluarganya. Tentunya sepertinya juga mulai mendapatkan tempat dan di hati para pendukung Presiden Joko Widodo di area Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dan tentunya ini sangat merugikan kalau saya lihat untuk suara daripada Ganjar Pranowo, walaupun totalitasnya sebenarnya kalau di Jawa Tengah, Jawa Timur dan daerah istimewa Yogyakarta, berdasarkan pantauan saya pribadi, memang Ganjar Pranowo itu memang kekuatan yang sangat realistis, kekuatan besar, karena memang kalau ada 10 orang yang saya tanya di area Jawa Tengah ataupun di Jawa Timur tuh, kalau capresnya itu siapa yang mereka pilih itu 10 dari mereka juga rata-rata kalau di kampung-kampung jawabannya Ganjar Pranowo gitu kan. Artinya di sini walaupun ngacak saya tanya-tanya kalau di pasar, masuk di kampung gitu kan, artinya memang popularitasnya begitu kuat sekali ya, elektabilitasnya begitu kuat di Jawa Tengah ya kalau saya bilang, dan daerah istimewa Yogyakarta gitu kan. Nah, saya pikir ini Ganjar Pranowo itu sebenarnya musuh yang paling realistis, paling berat untuk Anies Baswedan saat ini gitu kan. Tapi yang jelas untuk sementara ini popularitas dan elektabilitas Prabowo Subianto terus naik ya gitu kan, artinya mengurangi pendukungnya Ganjar Pranowo, karena kayaknya beliau Prabowo Subianto sekarang taktiknya akan memang memusatkan kampanyenya di area-area yang dulu juga kalah di Pilpres 2019, tentunya dengan muka baru ya teman-teman, karena sekarang kan memang tampak sekali di mana-mana, di media sosial, di stasiun TV, kedekatan Presiden Joko Widodo dan keluarganya dengan Prabowo Subianto. Bahkan juga kan ada kemarin kan balihonya yang memang berdua antara Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Artinya di sini memang ketika kita lihat elektabilitas dan
popularitasnya Prabowo Subianto meningkat tajam berapa bulan terakhir ini menunjukkan bahwa keberhasilan beliau gitu kan, Prabowo Subianto, untuk memframing dirinya sebagai next Presiden Joko Widodo, atau brandingnya adalah the next Presiden Joko Widodo. Dan tentunya ini kalau nggak dipantau dengan ketat, itu akan kemudian akan menggerus suara para pendukung, orang-orang yang seharusnya mendukung ataupun memilih Ganjar Pranowo nanti ke depannya gitu kan. Yang jelas seperti itu. Artinya memang posisinya kalau kita lihat ya menguntungkan Anies Baswedan gitu kan, dengan kemudian adanya dua konstelasi, dua calon kuat tersebut kan, antara Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Dan kesannya memang yang sering gesekan sekarang kan memang di masa akar rumputnya adalah antara pendukungnya Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo gitu kan. Nah ini teman-teman, memang kalau kemudian nggak mawas, justru ketika banyak calonnya yang di-endorse daripada oleh calon-calon ataupun koalisi-koalisi yang didukung pemerintahan, justru akan melempahkan kubu yang didukung oleh pemerintahan. Karena kalau saya lihat juga Anies Baswedan pun sekarang juga nggak begitu kepantau, karena memang pantauan media-media, pantauan stasiun televisi pun lebih fokus di calon-calon yang katanya survei elektabilitasnya tinggi 1-2, dan di situ ada Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Sementara juga Anies Baswedan juga mulai berkembang lah, simpatisannya mulai berkembang, baik di daerah-daerah di Jawa Tengah ataupun di Jawa Timur. Tampak sekali ya teman-teman, karena di daerah istimewa Yogyakarta mulai ada posko-posko Anies Baswedan gitu kan. Di daerah Sleman, kemudian di daerah Jawa Tengah itu ada di Wonosobo dan Kecamatan Temanggung tuh mulai banyak gitu kan. Begitupun di Jawa Timur ada posko-posko relawan Anies Baswedan baik di Kota Malang dan Pasuruan, itu udah tampak mulai berkembang kan. Nah ini merayap ya gitu kan. Belum juga lawatan Anies Baswedan ke beberapa wilayah di Indonesia yang dulunya beliau kurang populer, tampaknya sekarang mulai pada tumbuh ya pendukungnya, seperti di daerah Bangka Belitung gitu kan. Beliau kayaknya memang rutin dan memang seperti fokusnya memang lebih ke Jawa Tengah dan di Jawa Timur gitu kan. Walaupun saya pikir memang agak susah karena di Jawa Tengah dan di Jawa Timur, Jawa Tengah ya, dan daerah istimewa Yogyakarta, kalau pantauan saya pribadi memang nama Ganjar Pranowo itu begitu lekat dengan warga sini ya gitu kan. Jadi kalau saya tanya-tanya, rata-rata jawabannya calon pilihannya Ganjar Pranowo. Walaupun nanti juga kita lihat teman-teman ke depannya, karena faktor cawapres ini sangatlah penting gitu kan. Kalau kemudian Anies Baswedan bisa mendapatkan cawapres yang betul-betul memiliki popularitas dan elektabilitas yang sangat kuat gitu kan di daerah Jawa Tengah dan di Jawa Timur, atau mungkin di seluruh wilayah Indonesia, tentunya akan masif ya, efeknya akan sangat masif. Begitupun juga calon-calon yang lain. Nah kalau kita lihat, memang saya sendiri berharap bahwasannya nanti ada salah satu capres yang kemudian mengambil Bapak Mahfud MD untuk menjadikan cawapres mereka. Karena kalau saya lihat memang Bapak Mahfud MD ini memang potensinya sangat besar sekali ya, memiliki kredibilitas gitu kan, memiliki keberanian gitu kan, memiliki pengalaman yang sangat komplit ya. Beliau pernah di yudikatif, beliau pernah di legislatif, beliau juga pernah di eksekutif, beliau juga pernah jadi tenaga akademisi ya. Jadi memang komplit, tingkat ada intelektualitasnya tinggi gitu kan, dan beliau juga tokoh yang memang punya akar rumput, masa akar rumput di Nahdlatul Ulama gitu kan. Beliau berasal dari, asal usulnya kan dari Jawa Timur ya, Bapak Mahfud MD, dan memang saya lihat memang dia punya keberanian, kredibilitas, dan sepertinya susah untuk diintervensi oleh orang-orang yang mungkin berusaha mengintervensi. Itu pastinya susah kalau sama Mahfud MD gitu kan. Saya pikir salah satu aset terbaik bangsa ataupun salah satu putra terbaik bangsa kalau Mahfud MD ini, dan pastinya beliau kalau disurvei elektabilitasnya untuk jadi cawapres itu sangat tinggi gitu kan. Nah saya juga sangat berharap, walaupun saya supporter Anies Baswedan, sekecil apapun peluangnya, saya berharap ada daripada capres-capres yang tiga ini ya sekarang ini ada, yaitu Anies Baswedan ataupun Ganjar Pranowo ataupun Prabowo Subianto, yang kemudian nanti mengambil Mahfud MD untuk menjadi cawapres mereka. Itu harapan saya ya gitu kan, terlepas dari itu. Karena kalau saya lihat juga posisi di Anies Baswedan ini juga susah ya ketika mau penentuan cawapres ya. Kenapa saya bilang susah? Karena memang beliau ini kan memang didukung oleh
3 partai yang berkoalisi untuk melepas dari threshold yaitu 20% suara gitu kan. Nah sepertinya Anies Baswedan ini kendalanya juga pastinya kesulitannya untuk menentukan cawapres ya, karena seperti yang kita tahu memang partai-partai yang mendukung Anies Baswedan pun pasti punya ambisi untuk menempatkan para kader gitu kan dari partai mereka gitu kan untuk menjadi pasangan Anies Baswedan. Walaupun mungkin juga untuk perolehan suaranya juga akan sedikit gitu kan, untuk menambah perolehan suara Anies Baswedan sepertinya kalau calon-calon yang diajukan dari partai-partai yang mendukung Anies Baswedan nggak begitu banyak gitu kan. Contohnya aja kalau kemudian ada calon kemarin dari yang diajukan dari partai Partai Keadilan ya teman-teman, untuk menjadi cawapresnya Anies Baswedan, itu pun saya pikir popularitasnya cawapres tersebut memang sudah terwakili oleh Anies Baswedan gitu kan, karena populernya di Jawa Barat gitu kan atau DKI Jakarta itu udah profilnya terwakili oleh Anies Baswedan. Dan kemudian ada AHY gitu kan dari Partai Demokrat gitu kan yang digadang-gadang juga sebagai cawapres Anies Baswedan, sepertinya profilnya juga udah terwakili oleh Anies Baswedan gitu kan. Cuman kan memang susah kalau kemudian ada partai yang kemudian memisahkan diri atau dari koalisi yang sudah ada, tentunya bisa gagal ya pencalonan Anies Baswedan gitu kan. Nah ini pastinya juga suatu PR yang berat untuk partai-partai yang mengusung Anies Baswedan gitu kan. Saya pikir seperti itu. Yang jelas saya tetap berharap bahwasanya nanti ada salah satu daripada capres-capres yang akan maju di Pilpres 2024 nanti yang kemudian mengambil Bapak Mahfud MD gitu kan untuk menjadi cawapres mereka. Walaupun posisinya kan kalau Mahfud MD ini popularitas dan elektabilitasnya tinggi, tapi kan dia non partai ya, sepertinya akan non partai gitu kan. Karena kalau yang diperhitungkan kan banyak kan partai politik tuh untuk mengambil cawapres. Kepentingan strategisnya partai itu pasti banyak gitu kan. Tapi saya lihat memang sayang sekali kalau kemudian Bapak Mahfud MD ini nggak diangkat sebagai, nggak ikut dalam kontestasi di Pilpres 2024 nanti, karena beliau itu komplit sekali kalau menurut saya. Komplit karena memang komplit punya pengalaman yang begitu luas, baik dari sebagai akademisi, sebagai di bidang yudikatif, legislatif dan eksekutif ya teman-teman. Komplit sekali dan beliau memiliki kredibilitas itu kan, memiliki keberanian dan komitmen yang keras untuk pemberantasan korupsi itu sangat besar sekali ya gitu kan, memiliki kredibilitasnya luar biasa gitu kan. Oke gitu teman-teman obrolan kita di sore hari ini. Kalau kemudian ada teman-teman yang beda analisanya dengan saya, bisa komen-komen di video saya ini. Akhir kata, siapapun yang terpilih di Pilpres 2024 nanti, baik Anies Baswedan, Ganjar Pranowo ataupun Prabowo Subianto, kita sebagai supporter tetap mendukung bahwasanya siapapun yang terpilih itu adalah aset terbaik bangsa dan putra terbaik bangsa Indonesia. Oke, itu teman-teman, salam seduluran dari saya Bung Idan Narko dari Omah Kayu di Yogyakarta. Matur nuwun.